Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Evliana Susanti Buso, tingkat 3B. Pada siang hari ini, saya akan membuat 3 video tutorial. Yang pertama, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial dari program Microsoft Word. Baik teman-teman, yang pertama, kita akan membuka aplikasi Word. Cara untuk membuka aplikasi Word ini ada 2 macam. Yang pertama, kita bisa klik kanan. Setelah itu, kita mengklik Open. Nah, yang kedua, kita bisa mengklik di Word ini 2 kali. Baik teman-teman, di dalam aplikasi Microsoft Word ini atau Word ini ada beberapa menu. Yang pertama, menu ini biasa kita sebut dengan ribbon, sedangkan menu ini biasa kita sebut dengan title bar. Itu yang berfungsi untuk menulis judul, atau ketika teman-teman menyimpan data nanti akan muncul judul dari data tersebut. Nah, sebelah bawah ini ada yang namanya menu bar. Itu yang pertama home, yang kedua insert, yang ketiga draw, yang keempat design, dan seterusnya. Nah, di dalam home ini ada beberapa sub menu lainnya. Yang pertama, bold ini untuk yang berfungsi untuk menebalkan huruf, sedangkan I ini untuk garis miring, sedangkan U ini untuk menggaris bawah. Terus yang kedua, di dalam insert ini ada beberapa sub menu. Yang pertama, tabel, yang kedua, gambar. Jadi tabel ini nanti teman-teman ingin membuat tabel, misalnya untuk tabel belanjaan atau apa segala macam, teman-teman bisa mengklik di tabel ini dan mengklik butuh berapa tabel atau berapa kolom yang teman-teman inginkan. Sedangkan di menu pictures ini untuk melihat gambar mana yang ingin teman-teman mau mengisi dalam Word ini. Baik teman-teman, di dalam Word ini juga ada yang namanya minimize. Minimize ini yang berfungsi untuk mengecilkan layar. Misalnya seperti ini. Ini, mengecilkan layar. Sedangkan, tapi layarnya tidak dihilang, nanti kita bisa klik lagi di bawah ini. Sedangkan yang kedua ada yang namanya restore. Restore ini untuk membuat layarnya hanya cukup setengah saja. Seperti ini. Sedangkan yang di ujung ini yang namanya down, itu yang untuk menutup program Word. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Word ini ada menu-menu. Terus di dalam menu ada juga yang namanya submenu. Di setiap menu-menu ada submenu-menu. Yang pertama, garis Mr. Ruler. Ini yang untuk mengukur garis margin kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini. Sedangkan jadi baik, yang berikutnya di dalam Word ini juga ada yang namanya scroll vertikal dan scroll horizontal. Scroll vertikal itu yang ini, yang bisa untuk menggeserkan layar ke atas dan ke bawah. Scroll horizontal itu yang berada di bagian bawah ini. Sedangkan
menu yang sebagian sebelah bawah ini nih, ada yang namanya zoom out dan zoom in. Zoom out itu untuk mengecilkan layar, sedangkan zoom in itu untuk membesarkan layar. Baik teman-teman, sekarang kita akan contoh untuk mengetik di Word ini. Misalnya nama saya Hendrika Nafsia Leapasi. Nah, ini kan kita sudah mengetik dalam Word ini namanya. Nah, kita kan ingin nama ini untuk di bold atau untuk diberi untuk tebal. Kita bisa blok. Setelah itu kita mengklik di sub menu bold. Nah, ini dengan sendirinya dia akan tebal. Yang kedua, ini menu italic, itu untuk menggaris miring. Nah, ini dengan sendirinya dia hurufnya dimiring. Nah, yang berikutnya ini underline, itu untuk menggaris bawah. Sedangkan yang ini kita untuk menginginkan huruf yang kita inginkan, yaitu Times New Roman. Yang ini ukuran huruf. Sedangkan di sub menu home ini juga ada yang namanya rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan, dan rata tengah. Baik teman-teman, mungkin hanya ini saja tutorial cara membuat atau cara mengakses program Microsoft Word. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial dari program Excel. Saya akan membuka aplikasi Excel. Baik teman-teman, di dalam Excel ini kemungkinan teman-teman tidak bisa melihat atau Excelnya terlalu kecil. Nah, saya bisa zoom sedikit atau zoom in untuk memperbesar layar Excel. Nah, di Excel ini ada yang namanya iptek atau cap. Itu ada yang namanya submenu dan ada namanya menu, dan dalam menu ini ada namanya submenu. Submenu yang terdapat dalam Excel ini juga sama seperti yang ada di dalam Word. Di dalam Excel ini yang pertama ada menu home. Di dalam home ini ada kumpulan beberapa grup yang isinya yang pertama cut, copy, format printer, dan paste atau paste. Yang kedua insert. Insert ini juga di dalamnya ada submenu. Yang pertama table, recommender pivot table, dan pivot table, dan sebagainya. Di dalam Excel ini ada yang namanya kolom dan baris. Kolom ini yang pertama kolom A, kolom B, kolom C, D, E, dan seterusnya. Di dalam Excel ini ada kolom dari A sampai huruf Z, dan mulai ulang dari huruf
huruf atau kolom AA, AB, AC, AD, dan seterusnya. Yang berikut baris. Kita bisa membedakan antara kolom dan baris. Kolom itu menurut abjad, yaitu A, B, C, dan D, dan seterusnya. Sedangkan baris itu menurut angka. Baris yang pertama baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Yang berikut ada range. Range itu kumpulan beberapa sel yang berbeda. Yang pertama, misalnya A1, kita klik di A1, A ini ada di huruf 1 sampai C3, berarti C3. Kita bisa blok dari A1 sampai C3. Nah, munculnya seperti ini. Ini yang namanya range. Nah, di dalam Excel ini juga ada yang namanya sheet. Sheet ini biasa orang bilang atau biasa disebut dengan satu lembar Excel di sheet 1. Ini yang namanya sheet 1. Sedangkan untuk menambah lagi sheet berikutnya, kita klik di tanda tambah ini. Akan muncul sheet 2. Nanti di dalam sheet 1 dan sheet 2 ini punya datanya tersendiri. Misalnya di sheet 1 ini data penduduk. Kita mau cari, misalnya kita ada simpan data pendidikan warga. Itu berada di sheet 2. Nah, nanti kita langsung saja klik di sheet 2. Itu untuk mempermudahkan kita. Sama seperti di Word tadi, jika kita ingin Excel yang kita miliki ini untuk lebih besar, kita bisa klik di zoom in dan zoom out. Zoom in ini untuk memperbesarkan layar, zoom out ini untuk memperkecilkan layar. Nah, di dalam Excel ini coba kita klik coba kita mengetik salah satu kata, misalnya stok buah segar. Stok buah segar. Nah, di dalam stok buah segar ini ada kolom yang pertama nama, yang berikut buah, dan yang berikut stok yang tersisa. Nah, di dalam Word ini kita melihat, Excel ini kita melihat bahwa stok yang tersisa ini hurufnya lebih, sedangkan kolomnya sedikit. Nah, kita bisa klik di sini 2 kali. Nanti kolomnya sudah menyesuaikan. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini saja tutorial untuk menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial dari program PowerPoint. Jadi baik, yang pertama saya akan membuka aplikasi program PowerPoint. Nah, di dalam aplikasi PowerPoint ini kita akan menemukan menu-menu sebagai berikut. Yang pertama, menu File, Home, Insert, Draw, Design, Transmission, Animation, Slideshow, Review, View, dan Help. Nah, di dalam menu-menu ini kita akan menemukan beberapa submenu. Yang pertama, File. Di dalam file ini berisi untuk menyimpan
yaitu save, mencetak atau print presentasi atau slide yang sudah kita buat. Nah, yang berikut home. Nah, di dalam menu home ini berisi beberapa konten atau tools yang akan kita gunakan di dalam PowerPoint. Hampir semua alat yang kita butuhkan ada semua dalam menu home ini. Yang pertama, layout, reset, section, new slide, dan sebagainya. Nah, yang berikut insert. Di dalam insert ini ada beberapa tools yang berfungsi untuk membuka berbagai jenis konten seperti tabel seperti yang kita lihat ini, tabel. Yang berikut gambar, foto, dan audio atau video. Tab yang keempat ini yaitu desain. Desain ini berisi beberapa sekumpulan tema yang akan kita buat atau yang kita inginkan dalam slide atau PowerPoint yang ingin kita buat nanti. Dan yang berikut desain. Desain ini berisi beberapa sekumpulan atau tema yang ingin kita gunakan nanti. Yang berikut transmission. Transmission ini yang berfungsi untuk mengaktifkan kembali slide-slide yang sudah kita buat di dalam PowerPoint. Yang berikut animasi atau animation itu berisi tools-tools untuk membuat suatu objek dalam slide. Ya, dalam slide yang pertama klik pada objek yang akan kita tetapkan atau yang akan kita terapkan, yaitu pada animasi. Misalnya kita klik judul atau kita ketik judul. Nah, nanti kita pilih animasi atau animation yang ingin kita gunakan nanti ketika kita melakukan presentasi. Nah, yang berikut slideshow. Dalam slideshow ini yang berguna untuk mengontrol pengaturan yang terkait hasil presentasi yang ingin kita tampilkan pada audiens nanti. Misalnya from beginning. Nah, nanti munculnya seperti ini. Tinggal kita mencari atau melihat slide-slide mana yang ingin kita tampilkan pada audiens nanti. Yang berikut tab review. Tab review ini yang berisi tentang tools untuk data yang ada dalam slide ini. Yang berikut view. View ini untuk mengatur tampilan kerja dalam PowerPoint. Misalnya kita sudah membuat PowerPoint, nanti kita mau melihat PowerPoint yang ingin kita tampilkan kepada audiens itu dia punya tipe atau modelnya seperti apa. Jadi baik teman-teman, mungkin hanya ini saja mengenai penjelasan dari PowerPoint. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.